digital creativepreneur yang saya bilang tadi, program untuk UMKM. Kita kasih free buat mereka selama satu kali. Setiap Jumat 45 itu khusus kita patok, kita reserve hanya untuk UMKM dan kita kasih free. Itu di-streamingkan di YouTube dan di Facebook. Sekarang yang nonton di Facebook makin tinggi dibanding yang di YouTube. Lucu. Bukan sekedar e-flyer, tapi kita buatkan videonya. Itu bisa sampai 4.000 Mas viewernya lihat. Dalam waktu 2 hari ya? 2 hari. Radio Visit.
MGT Radio didirikan pada tahun 1981 dengan nama perusahaan PT Swakarsa Megantara dengan slogan hanya memainkan lagu terbaik. MGT Radio menyasar segmentasi pendengar dewasa dan keluarga muda yang modern, dinamis, friendly, smart, dan tren kekinian. Memutarkan lagu-lagu dari tahun 2000-an dan hits terkini dengan komposisi lagu 70% lagu Indonesia, 30% lagu barat dengan format siaran musik, talk, insert, quiz, dan news. Saat ini, MGT Radio memiliki beberapa program utama: Pintu Hikmah, Geng Pagi, MGT Play, Geng Sore, Zona Request Malam, MGT Music Mix, dan MGT Hot 30. MGT Radio tidak hanya dapat didengarkan pada frekuensi 101,1 FM saja, tetapi juga dapat didengarkan secara streaming mgtradio.com serta melalui video.com. 101,1 MGT Radio, radio dewasa dan keluarga muda modern terbaik di Bandung. Hai Sony Bastian, itu kenapa rambut kamu? Karena sekarang kan MGT menolak tuan lagu-lagu 90-an. Sony Bastian dan Ina Afra di Geng Pagi MGT Radio. 101,1 MGT Radio, radio dewasa dan keluarga muda modern terbaik di Bandung. Selamat pagi Kota Bandung, selamat pagi Ina Afra. Pagi. 28 apa 29? 28. Betul, kita kasih hadiah kalender. Ya mungkin untuk bisnis karena kita juga di tengah kota dan kita juga punya banyak meeting room dan ballroom. 101,1 MGT Radio, radio dewasa dan keluarga muda modern terbaik di Bandung. Selamat pagi geng, selamat pagi listeners. Masih ada Sony Bastian dan Ina Afra. Dan pagi hari ini kita kedatangan seorang musisi Indonesia. 101,1 MGT Radio, radio dewasa dan keluarga muda modern terbaik di Bandung. Jam 4 sampai jam 7 malam listeners, di sini Geng Mola akan nemenin kamu di Geng Sore. Kamu boleh request lagu favorit kamu yang pengen kamu dengar dan juga Geng bakal ngasih info-info yang paling terupdate. So, don't go anywhere, stay tune only on MGT Radio. Ngobrol seru Geng Sore MGT Radio bersama Indi Home dan masih ada Mbak Melisa dan juga masih ada Mbak Dewi di sini. 101,1 MGT Radio, radio dewasa dan keluarga muda modern terbaik. Dan hari ini ada Cireng Cipok ya. 101,1 MGT Radio, radio dewasa dan keluarga muda modern terbaik di Bandung. Happy weekend listeners and welcome to MGT Hot 30 barengan sama Dimas Alvarizzi. .1 MGT Radio. Hanya memainkan lagu terbaik.
Wow, Terima luar biasa. kasih. Seru ya kalau ngeliatin siaran radio. Kalau siaran radio didengerin, kok ini siaran radio dilihat gitu. Ditonton, ya betul. Iya, kalau sekarang kan katanya konsepnya nggak cuma dengerin siaran ya, tapi melihat siaran. Makanya sudah mulai banyak radio yang menggabungkan antara radio dan digital ya. Betul. Ada videonya juga yang bisa dilihat atau mungkin streaming di IG Live atau di YouTube. Bahkan gitu di ya. YouTube, betul. Betul. Kalau tadi saya lihat ya penjelasan mulai dari tadi masuk video touring di MGT ya tadi ya, diawali touring di MGT terus masuk ke profilnya MGT gitu. MGT berarti masih ada di alamat yang dulu ya, di Jalan Buah Batu ya? Batu nomor 8. Jadi masih tetap di situ ya? Karena sudah gedung milik sendiri ya, jadi nggak usah beda-beda lagi. Iya benar. Alhamdulillah ada gedung milik sendiri, jadi nggak perlu pindah-pindah ya. Betul. Jadi selama saya ada di dunia ini hampir 20 tahun, kayaknya taunya MGT udah di situ. Berarti wah, usianya tadi udah berapa? 41 ya? 41. Ya beda tipis lah sama saya. Beda tipis. Kalau saya baru 14. Oh 14 ya? Berbalik. Ya saya 40 deh gitu. Nawar ya, usia ditawar. Wah ini Mas Budi udah gabung juga nih kayaknya di sini. Mas Budi ada yang mau ditanyain atau Mbak Dinu? Ada yang mau ditanyain dari penjelasan profil MGT tadi? Pagi MGT. Selamat pagi Mas Budi. Gimana Wid? Alhamdulillah. Sorry tadi ada problem sedikit di WA-nya, jadi agak delay join-nya. Gak apa-apa ya. Gak apa-apa. Ini MGT itu sebelah-sebelahan sama Bright, karena kalau MGT kan nomor 8, Bright nomor 7. Oh gitu ya. Beda nama jalan aja Mas. Ya. Tapi semangatnya untuk memajuin industri radio sama kita lah. Satu frekuensi ya. Betul. Ya, Omid tadi keren banget nih. Obi Fan dengan banyak speaker, sound dan property outside broadcast yang udah proper banget ya buat siaran di luar ya. MGT pernah nggak ngejalanin siaran di luar yang juga dikombin dengan kegiatan digitalnya, let's say misalkan live IG atau di YouTube gitu. Pada saat jamming mungkin? Kalau info aja Mas Budi, kalau yang saat ini kita lakukan, yang kita lakukan dengan jamming, itu kita ada live IG Mas. Tapi emang nggak full, karena kan itu kita mulai sekitar dari jam 6:30 sampai jam 9:30 malam. Paling kita 1 jamnya untuk live IG-nya di kita Mas. Sama pada saat kita break dan mulai sebelum acara itu kita ada event-nya di luar, luar area parkirnya Mas. Itu Mas. Activity event-nya apa itu? Sound out aja Mas. Sound out. Sound out. Jadi nggak ada siaran dari situ ya? Nggak ada Mas, kalau untuk saat ini. Tapi kalau yang kemarin itu kita di Ibis Hotel ya Mas Fit ya. Di Ibis Hotel itu kita mau event sama live itu Mas. Live memang siaran. Benar-benar broadcast ya? Ya itu Mas, yang di Ibis itu. Itu full fitur Mas kalau yang waktu di Ibis. Jadi siarannya di luar studio beserta peralatan kamera, lighting segala macam. Itu jadi siarannya di streamingkan di YouTube juga di IG Live. Kemudian Obi Fan juga merelay juga siaran kita tersebut ke sound audionya. Yang lengkap, IG Live-nya ada, streaming YouTube ada, streaming Facebook ada. Kemudian interaksinya IG Live bisa, dan juga interaksi dengan pengunjung hotel tersebut. Itu mereka lagi pada breakfast, jadi penuh banget. Makanya kita seru di situ, seru-seruan pagi-pagi di hotel Ibis TSM. Oke. Iya. Sempat ngintip sedikit sih kemarin. Oke. Kayak Mas Yudi suka stalking, IG-nya Bright juga sama. Iya. Kan kita mutualisme ya Mas. Iya. Saling stalking. Iya. Oke, ya jadi memang yang tadi Mbak Adi sampaikan ya, radio sudah sedemikian rupa perkembangannya dan kita bersyukur MGT sudah ada di titik itu untuk maju bersama ya. Keren banget. Oke, aku mau nanya satu lagi nih Mas, kalau habit masyarakat Bandung nih, khususnya listener MGT, ngedengerinnya biasanya peaknya di jam berapa ya?
sama device yang dipakai apa aja, ada ininya nggak, ada indikator surveinya nggak? Oke, saya akan jawab. Peaknya pendengar MGT secara Nielsen ya. Secara Nielsen sebetulnya tiga momen. Momen pagi itu sekitar jam 8-9 momennya. Peak pertama. Peak siang itu jam 13-14. Sore jam 17-18. Aneh. Bahkan saya sempat debat sama orang, kok bukannya 16-17 tuh peaknya, jam 45 maksudnya ya, malah di 56. Ya, Nielsen terakhir menunjukkan di 56 lebih tinggi daripada 45. Jadi peak di MGT itu habitnya 3 momen pagi, jam 8-9, siang jam 13-14, jam 17-18, Mas. Malam turun, tapi nggak sampai 0 sih. Kalau MGT begitu. Cara mendengarkannya mereka 80% masih pakai radio biasa, ya. Tapi kalau yang streaming, masalahnya kan streaming itu karena pakai kuota mereka malah jadi jarang. Biasanya kalau mereka mau pakai streaming, kalau lagi ada quiz, lagi ada talk show klien gitu ya, talk show produk, mereka baru pakai YouTube, pakai streaming. Itu juga bisa dengerin radio di situ kan ya, karena ada live streamingnya, karena bisa kelihatan orangnya. Dan kalau nggak kelihatan orangnya, mereka cenderung pakai radio biasa atau di mobil. Jadi kalau pendengar MGT baiknya masih di radio biasa, di mobil, dan streaming kalau ada gambarnya. Salah satu data yang kita dapatkan itu pada saat kita mengevaluasi talk show kita kan selalu di-streamingkan ya. Udah wajib kalau MGT ada talk show, baik klien maupun ada kreatif. Benar ya, kita juga punya program UMKM nih. Itu di-streamingkan di YouTube dan di Facebook. Sekarang yang nonton di Facebook makin tinggi dibanding yang di YouTube. Lucu. Misalnya di YouTube ada kemarin itu sekitar 20, 25, 26, 30-an, 25, 30-an di YouTube. Di Facebook bisa sampai 80, 90. Nah, kalau lebih tinggi di Facebook. Dulu enggak, dulu Facebook sedikit, dari 1:10 gitu ya, dibandingkan dengan YouTube. Sekarang terbalik, Facebooknya makin tinggi. Nggak tahu, mungkin karena dewasa, banyak main Facebook ya, saya juga sampai sekarang masih main Facebook. Nggak tahu karena anak milenial kan jarang ya, masih main IG. Nah, artinya saya, pendengar dewasa kita, yang memang segmentasi kita, yang pakai Facebook, notabene begitu, juga seneng nonton streaming kita di Facebook. Kurang lebih begitu, Mas Budi. Oke, jadi lebih banyak Facebook juga ya untuk interaksi dengan pendengarnya ya. Ya, betul. Saya nggak tahu nih kategorinya pendengar atau penonton nih. Pemirsa, maaf ya bingung. Complicated ya sebut saya ya. Nonton radio ya. Ya. Lucu juga ya pemirsa radio gitu ya. Nanti kritiknya penyiarnya agak gimana itu? Makanya kita nyebutnya listeners aja lah, toh nonton visual juga telinganya tetap dengar audionya ya gitu ya. Ya. Nah dari sisi interaksi kan yang saya ikuti juga MGT itu juga utilize selain Facebook, ada Instagram, Twitter juga ya Mas ya? Betul. Konten Instagram, Facebook, dan Twitter itu khusus untuk update news atau MGT WhatsApp itu di serentak 3 platform jebret akan sama kontennya, 3 platform itu. Oke. Dari ketiga itu tadi kan sebenarnya sudah di-mention juga bahwa interaksi di Facebook sekarang trennya lebih banyak gitu ya. Mungkin bisa jadi karena data issue atau gimana ya, lebih murah kali ya kalau kayaknya belum ada surveinya. Ada surveinya belum itu. Ini asumsi mungkin ya secara mindset pendengarnya seperti itu kali ya. Ya. Tapi kalau dari sisi let's say misalkan ketika Mas Yudi dan tim program blasting satu informasi gitu ya yang berhubungan sama komersial, lebih banyak mana engagementnya dari platform sosial media yang dipakai? Jadi bisa bantu ya komersial. Memang Mas, kalau yang komersial itu kalau kita postingnya video atau reels itu view-nya akan lebih banyak Mas. Kalau kita di IG Mas, terutama di IG saat ini Mas. Ya. Video dianggap lebih menarik ya. Ya, IG menarik. Ya, platform yang dipakai ya. Betul, atau reels itu Mas. Kalau sekedar flyer aja kurang menarik Mas. Itu saat ini. Okay. Itu Mas. Nah, kemasannya apakah dia directly hard sell atau dibuat seperti native gitu, jadi ada prolognya dulu, kemudian orang di drive untuk ngelihat informasi yang disampaikan atau gimana kalau di Bandung? Kalau saat ini sih lebih banyak ada prolognya dulu Mas. Oh, tetap ada prolog, oke. Prolognya dulu. Contoh kasus Mas, kemarin kita bantu konsep KFC
dalam rangka promo ulang tahun Bandung ya. Jadi promonya hanya di kota Bandung. Itu kita buatkan Reels dan TikTok. Alhamdulillah Mas, viewernya banyak gitu. Bukan sekedar e-flyer, tapi kita buatkan videonya. Itu bisa sampai 4.000 Mas viewernya. Dalam waktu 2 hari ya? 2 hari. Keren. Oke. Dari saya sementara cukup Mbak Ani. Dikembalikan ke hostnya Mbak Ani, silakan. Terima kasih Mas Budi. Wah, kayaknya semua udah diborong tanya nih sama Mas Budi nih. Cuma tadi saya tuh ada sedikit yang mau saya lanjutin dari pertanyaannya Mas Budi sampai saya lupa tadi. Apa ya tadi yang mau saya tanyain itu? Saya tadi nyambung pertanyaannya Mas Budi berhubungan sama ini. Mana tadi yang lebih banyak antara streaming sama radio biasa gitu ya. Tadi kan kalau nggak salah 3 waktu yang terbanyak itu adalah berdasarkan Nielsen pagi jam 8.09, siang 13.14 sama sore jam 17.18. Itu berdasarkan Nielsen di radio, dan satu lagi ada via streaming gitu ya. Kalau via streaming itu bisa ditarik data lagi nggak? Misalnya streamingnya via handphone kah atau via PC atau gimana gitu? Ya, kalau streaming, karena kita menyediakan streamingnya ini 2 alternatif ya. Pertama dari website www.mjtradio.com dan juga streaming video.com. Lebih banyaknya lewat HP kalau yang mobile ya. Karena video.com itu kalau kita HP-nya kita off kan, audio itu tetap jalan tuh. Gitu. Nah, tapi kalau yang PC itu biasanya yang sudah bekerja di kantor, yang di kantor itu pakai PC. Tapi dari perbandingannya, karena banyak yang pakai HP, lebih banyak streaming pakai HP. Dia pakai headphone, lihat gambarnya gitu. Kalau di di video atau di YouTube, kelihatan foto bukan foto gambar narasumbernya. Seperti itu. Jadi lebih banyak pakai HP untuk saat ini streaming. Jadi yang streaming itu tetap yang terbanyak melalui handphone berarti ya? Betul, buat handphone. Ya, kalau tadi perkiraan saya streamingnya banyak karena mungkin orang-orang kerja yang di kantor yang tune in MGT gitu kan. Yeah. Terus tadi kan banyak lebih senang lihatnya bentuknya video gitu yang entah Facebook Live gitu. Mungkin apa jangan-jangan Facebook Live itu kan kalau kita di PC kan gampang tuh kita sambil kerja. Jadi, terus buka ini. Ya lucu, saya baru sampai buka kantor. Jadi begini, karena laptopnya buat kerja kan nggak boleh terdistract oleh kegiatan lain. Jadi handphonenya di sebelahnya pakai holder gitu Mbak. Taruhnya di landscape holder gitu, sampingnya itu dia sambil nonton gitu. Salah satu juga teman kantor saya sendiri begitu pola teman finance saya tuh. Pinggir laptopnya dia kan lagi kerja ya, buka naca apa gitu orang vendor. Sebelahnya handphonenya pakai holder, pakai wifi. Buat nonton, iya. Oke. Kirain seperti saya. Kalau saya kan semuanya di PC ya, jadinya. Jadi PC-nya kadang-kadang ngeluh kali ini capek, ini semuanya dibuka gitu, karena biar bisa lihat semuanya. Gitu. Oke. Untuk tadi profil dan sosmed, so far sih sudah cukup jelas ya. Mbak Dino ada yang mau ditanya? Oke. Nggak kedengeran suaranya ini karena satu ruangan, saya dengarnya dari ininya soalnya. Satu tadi yang saya mau tanya lagi itu berhubungan sama lokasi studio tadi tempat. Tadi kalau nggak salah pas touring studio ada studio, terus ada area talk show. Jadi antara studio sama area talk show tuh terpisah gitu ya? Sebetulnya di ruangan yang sama. Karena ruangan siaran kita ukurannya lumayan besar ya, lumayan luas. Jadi space yang setengahnya itu antara meja siaran sama kursi-kursi. Kalau ada tamunya misalnya 1 atau 2 orang bisa di situ. Tapi beberapa kali kita juga menerima tamu yang jumlahnya banyak. Yeah. Kalau kita jejalkan di situ, kayaknya kita juga kan mikirnya visual ya Mbak ya. Kamera kok orang berjubel di sini. Nah, sehingga kita berpikir ini area kosong kita manfaat, makanya kita pasangkan backdrop yang besar logo MGT semua. Kan kita pasangkan kursi-kursi. Waktu itu
kita pernah contoh yang paling baru adalah kita sebetulnya hampir kedatangan Ibu ini ya, istri gubernur, Atalia. Bu Atalia. Ibu Cinta. Iya betul, Ibu Cinta ya. Kan otomatis pasti ada ajudannya, dan memang beberapa juga narasumber yang akan hadir. Waktu itu beliau itu launching, dia menciptakan lagu yang liriknya dia ciptakan sendiri, kemudian ada produser yang menciptakan nadanya, sehingga terbentuklah lagu itu dia launching. Nah, launchingnya termasuk di MGT untuk promosinya. Nah, otomatis kan kita harus setting nih. Jadi space itu sangat bermanfaat, kita kasih kursi ada sofanya khusus lah ya, bukan sofa kursi ya bagus-bagus, ada mejanya. Biasalah kalau tanda kutip pejabat kita. Nah, dengan ada ruangan ini itu jadi memungkinkan. Ya. Atau setidaknya ada artis lah. Kita pernah sama artis yang banyak banget tuh. Band biasanya ya. Band biasanya band. Kalau nggak salah itu yang nyanyi lagu Kau. Saya lupa ayo siapa yang disebut. Apa ya itu ya? Jadi kayak tebak-tebakan lagu. T5 mas, T5. Yudi dapat hadiah T5. Pasti tahun 90-an nih lahirnya nih. Ya, karena kita udah dewasa memang kita harus menjiwai. T5 itu anggotanya ada 5 kan, 5. Belum krunya juga ya datang juga gitu. Sehingga kalau 5 orang dipaksakan di kursi di dekat meja siaran, secara kamera visual nggak bagus lagi. Jadi kita harus bikin bersuksang. Contoh tadi yang interview Ames, walaupun dia sendiri, kita bikin spesial. Layoutnya nggak kayak di ruang siaran. Padahal itu ruang siaran juga, cuma menghadapnya kita. Jadi di setengah yang area talkshow itu tadi, ruangannya sebelah dekat sama meja siaran. Cuma kalau biasa TV kan triknya kalau berubah angle kamera seolah ruangannya berbeda. Padahal situ-situ lagi, cuma memang luas sehingga kesan lebih spesial secara visual. Audio kan sama-sama aja kedengarannya ya, ada yang ngomong, ada juga tamu. Tapi secara visual, wow keren. Belum lagi nanti kalau ada review produk, itu tadi ada namanya creative area creative content. Itu beda lagi ruangannya. Itu kalau itu di luar ruang siaran, itu biasanya ada produk-produk dari creativepreneur, produk misalnya mereka kemarin ada aci cireng cipok namanya. Cireng popcorn maksudnya. Cireng popcorn jadi cipok. Ya, orang 80-an ngerti banget cipok. Nah, itu kita review di meja yang tadi di video profil tadi itu namanya area konten kreatif konten ya. Jadi di barang produknya dijajarkan di situ, nanti kita shoot itu jadi materi MGT Reels di IG Reels atau IG Story, itu bisa kita selalu posting. Itu salah satu kegiatan kita untuk digital creativepreneur yang saya bilang tadi, program untuk UMKM. Kita kasih free buat mereka selama satu kali. Setiap Jumat 45 itu khusus kita patok, kita reserve hanya untuk UMKM, dan kita kasih free buat mereka yang mau mempromosikan produk dan usaha. Jadi gitu. Nah, itu kurang lebih Mbak Ani. Oke. Terima kasih. Wah, keren nih, berarti ikut mendukung perkembangan UMKM ya Om ya? Yes, definitely Mbak. Kita terasa banget waktu COVID kemarin, di mana terpuruknya mereka, kita juga makanya ingin membantu mereka, setidaknya inilah yang bisa kita lakukan buat mereka. Tapi itu sistemnya free Om, bukannya ada sistem barter atau mereka kasih produk terus gitu modelnya? Itu ke free. Kalaupun mereka bawa produk, kita nggak tentukan jumlahnya harus berapa, dan itu pun mereka bawa karena kita perlukan sebenarnya konten yang akan kita review. Setidaknya konten, kalau tadi lihat tadi cireng cipok itu di meja siaran itu produk kita pampangkan, kita pajang display agar masuk ke kamera ya di streaming ya. Plus nanti kalau sudah selesai kita buatkan juga review untuk di Instagram. Jadi jumlahnya terserah mereka, mau 5, mau 3, mau 1 pun nggak masalah. Yang penting barangnya kelihatan. Lagi-lagi kita ngomongnya visual. Jadi kita butuhnya lebih ke visual sih, bukan masalah audio. Kalau audio nggak usah bawa juga nggak apa-apa, kita nggak jadi masalah. Jadi kita mikirnya visual. Jadi Mas atau Pak atau Kakak bawa produk sampelnya saja secukupnya, silakan. Nah, mereka silakan bawa, tidak kita tentukan dan tidak kita paksakan. Lebih gitu, Mas. Jadi full barter. Full barter ya. Full free Mas. Full free ya. Beda ya. Full free. Bukan full barter. Full free ya, berarti seperti tadi
pemerintah kan juga menghimbau UMKM untuk tumbuh ya di kondisi saat ini. MGT juga mendukung, memberikan space free ya, gitu ya. Berarti kalau misalnya bisa dibilang someday ada klien kita yang nanya, ada space khusus nggak untuk UMKM ini, MGT bisa ya? Bisa melakukan sekali, itu. sangat Ya. bisa. Gitu. Oke, untuk profilnya sudah cukup jelas. Untuk sesi berikutnya ada lagi? Ya, sesi berikutnya saya sudah menyiapkan video tentang potensi Kota Bandung. Videonya ini durasinya agak panjang karena saya ingin selengkap-lengkapnya. Secara umum, potensi yang ingin saya angkat tentang Kota Bandung itu adalah pertama lokasi taman-taman kota, kedua lokasi mall-mall yang ada di Bandung, yang ketiga objek wisata tentu saja, ya, objek wisata, taman kota dan juga mall-mall yang ada di Bandung. Itu semua saya angkat kenapa? Karena itu adalah tempat-tempat kita biasa juga melakukan activity, baik mini activity maupun activity besar. Kayak taman-taman Kota Bandung itu juga beberapa kali tempat kita memparkirkan event. Waktu itu hari radio pernah kita nongkrong di taman radio dan sebagainya. Kalau mall itu karena kita selalu kerjasama dan juga merupakan tempat yang kita juga biasa jadikan untuk kegiatan siaran di luar. Dan yang ketiga adalah tentu saja objek wisata di Bandung itu agak banyak. Dan durasinya agak panjang, Mbak ya, tapi mohon dimaklumi. Padahal saya sudah perompres satu lokasi hanya 30 detik loh, Mbak. Apapun yang saya angkat cuma 30 detik. Tapi agak panjang, tapi mudah-mudahan visualnya tidak membuat bosan. Saya sih usahakan nggak bosan karena lebih menarik dan sebagainya. Dan tidak kalah penting, saya tidak ada narasi, tapi gambar dan teks yang akan berbicara. Tapi ada logo MGT segala macam. Nah, ini bentuk video-video yang saya rangkum dari beberapa sumber, bukan nyomot karena nggak ada logo apapun selain logo MGT di situ. Kalau nyomot dari YouTube kan gampang, pasti ada logo watermarknya minimal. Kalau ini nggak ada karena memang saya ambil dari sumber yang memang sudah bekerja sama dan saya sudah berkomunikasi minta izin dengan yang punya. Lebih itu yang saya bisa sampaikan sebagai pengantar untuk video potensi Kota Bandung. Tapi juga ada data statistik di awal, nanti baru video tentang lokasi-lokasi yang saya sudah sebutkan tadi, potensi-potensi yang ada di Kota Bandung. Silakan diputar saja videonya.